Oke, jadi cuma itu yang gak dapat ya. Untuk sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa berdoa. Baiklah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Rami, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita mau ice breaking dulu ya, agar pelajaran hari ini kita bersemangat. Boleh berdiri semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional agar kita semakin cinta kepada tanah air kita. Semuanya boleh berdiri ya anak-anak. Kita nyanyi sama-sama ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita mau ice breaking dulu biar makin semangat ya anak-anak. Silakan berdiri semuanya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malam. Dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dan yang ketiga, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi yosi. Oke, anak-anak, masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa awal kemarin itu? Tentang kesehatan lingkungan. Nah, jadi kali ini tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malam. Nah, ibu mau tanya. Jadi ibu mau tanya sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang bumi? Dan bagaimana itu menjaga bumi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Mari kita bahas untuk melihat videonya. Tolong dicerna ya, disimak ya videonya. Iya Bu. Nanti ibu tanya kalau kata awas aja. Oh materi dulu. Oke anak-anak, disimak ya videonya.
video berikut ini, apa yang Anda lihat? Ya, betul sekali. Ini merupakan salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi. Lalu, berikutnya ada bencana alam gunung meletus. Kemudian, ada bencana alam, yaitu banjir. Disusul dengan bencana alam, yaitu angin puting beliung. Menjelaskan tentang bumi berubah. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada bencana alam. Ada yang tahu nggak apa itu bencana alam? Tahu. Apa? Longsor. Ya, bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut maupun udara. Contoh bencana alam yang ada di darat apa aja? Buang sampah sembarangan. Iya. Ada contoh bencana alam yang bukan penyebabnya. Yang di udara, apa itu bencana alamnya? Angin puting beliung, badan sekali Aulia. Yang ada di laut, tsunami. Ya, tsunami. Pinter-pinter ya, Bu. Penyebabnya pun berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Nah, yang ada Bu, beliung. Setelah itu ada bencana alam, tsunami. Lalu yang terakhir, perhatikan video bencana alam berikut. Nah, bencana alam berikut adalah bencana alam tanah longsor. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan penyusun lereng yang tidak stabil. Dan contoh berikutnya adalah banjir. Banjir ternyata juga bisa disebabkan oleh faktor alam selain oleh faktor manusia, seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Nah, sehingga faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi yang terjadi karena faktor alam, yaitu karena adanya bencana-bencana alam tersebut seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Kalian bisa melihat perbedaan bumi kita tahun 1978 dengan tahun 2015. Sangat berbeda, bukan? Perubahan permukaan bumi dikarenakan oleh bencana alam tadi, yaitu disebabkan karena berubahnya kulit bumi, seperti ketinggian pegunungan, patahan, lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Dari bencana-bencana alam tersebut, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Dampak yang pertama adalah korban jiwa. Dari bencana alam akan menimbulkan korban jiwa.
Yang kedua, munculnya masalah kesehatan. Yang ketiga, gangguan mental, yaitu orang akan mengalami trauma akibat bencana alam tersebut. Keempat, kesulitan air bersih dan makanan. Kelima, akibatnya adalah kerugian ekonomi. Yang keenam, kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan, jembatan, atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah dampak bagi manusia yang disebabkan oleh faktor alam adalah hilangnya tempat tinggal. Yap, itulah penjelasan tentang perubahan bumi karena faktor alam. Dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Nah, ada pun lingkungan yang menjadi rusak. Contohnya kenapa itu lingkungan bisa jadi rusak? Karena ada pohon. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya perubahan lingkungan karena bencana seperti bencana apa tadi? Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, ya, dan lain-lain. Nah, ada pun kita yaitu mengenal jenis sampah. Ada yang tahu apa jenis sampah? Ada berapa macam? Ada Tiga. Tiga apa aja Om ya? organik, baju. Nah, yang pertama tadi ada sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, ranting pohon, dan kotoran hewan. Sampah organik mudah terurai dan dapat diolah menjadi kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik, sampah yang berasal dari benda mati seperti plastik, kaca, logam, dan tekstil. Sampah anorganik sulit terurai dan membutuhkan
Jadi makanya cepet, udah nggak bisa dikontrol. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice screening sebelum keluar ya. Tadi lu berdiri dulu ya, kita ice screening. Apa salah kan? Kenapa nggak bisa sakit? Bisa bukan? Nggak ada loh, Bang. Ada. Jadi, ini yaitu kita harus bertanggung jawab sebagai manusia, tetapi juga bertahan bersama lingkungan, dan kita harus mengambil tindakan untuk melindungi bumi. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai materi. Tiga. Kita akan mempelajari tentang materi